Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di kampus FKUGM bagi para peserta dari jauh yang saya lihat dari Ambon paling jauh nih, dari Bengkulu, dari Bandung, ya, dari Samarinda, Kaltim. Ya. Oke, jadi hari ini kita masuk pada apa yang disebut sebagai pemantapan tim konsultan, manajemen dan konsultan teknis dari perguruan tinggi dalam program KIA. Nah, memang program ini satu program yang blended learning yang diikuti oleh berbagai pihak. Kita lihat ada 7 perguruan tinggi, ya. Dan sebagai pengantar bahwa kematian ibu dan bayi semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir, ya. Dan ini isu yang sangat penting untuk dibahas. Di mana peran perguruan tinggi? Nah, ini yang menarik ya. Dari kalau kita lihat peran perguruan tinggi menjadi sangat-sangat dia tanda kutip dipertanyakan. Misalnya UGM, kalau di DIY ada peningkatan kematian ibu dan bayi, terus di mana pada ahli UGM? Apakah diam saja nih? Nah, sehingga ini pertanyaan mungkin akan kita lihat dalam satu konteks apa motivasinya dan apa yang dapat dikerjakan oleh perguruan tinggi. Ya. Nah, jadi hari ini kita berkumpul dari para perguruan tinggi yang kalau kita lihat sudah berjalan selama hampir 2 bulan ya, dari 4 Februari sampai 29 Maret 2014, dan kami juga ucapkan selamat juga datang bagi para peserta yang tidak sempat datang ke Jogja ya, dari Ambon juga hanya 1 ya, tapi ikut juga ya, ikut di sana ya. Jadi selamat pagi teman-teman dari Ambon, juga dari yang tidak sempat datang ke sini. Tapi ada 7 perguruan tinggi yang hadir, di mana total ada 45 orang yang bukan hadir ya, yang mengikuti blended learning selama 2 minggu ini. Ya. 2 bulan, 2 bulan. Ya. Dan ini terdiri dari 2 tahap dengan 7 modul, 8 minggu PJJ dan alokasi waktu 3 sampai 4 jam dengan pembelajaran self learning, diskusi online, penugasan tatap muka dan metode evaluasi. Dan ini dibuka dulu oleh Pak Dirjen Gizi KIA, Pak Anu, yang juga sekarang sudah ada di Semarang dan mengikuti ini. Selamat pagi Pak Anu. Ya. Nanti kita juga akan mendapatkan semacam pengarahan atau masukan dari Pak Anung sebagai Dirjen Gizi dan KIA. Jadi itu diawali pembukaannya oleh Pak Dirjen, dan nanti juga hari ini kita juga akan ditutup dengan semacam pengarahan juga dari Pak Dirjen ya. Nah, ini kalau kita lihat sistemnya seperti ini, kita punya kelompok peserta di berbagai provinsi yang dengan dihubungkan dengan satelit, dan ada di kita di Jogja manajer programnya bersama fasilitator dan juga narasumber dengan komunikasi jarak jauh. Jadi terima kasih pada sistem teknologi yang telah membuat kita terus bersama selama 2 bulan ini, dari awal Februari sampai akhir Maret ini, dan tetap semangat untuk mengembangkan blended learning. Nah, tujuan umumnya kalau kita melihat tadi meningkatkan kemampuan perguruan tinggi sebagai tim konsultan manajemen dan konsultan teknis KIA bagi Dinkes, kabupaten, kota, dan provinsi. Ini tujuan umumnya. Ya. Tujuan khususnya ada 3. Yang pertama, memahami pekerjaan konsultan manajemen dan konsultan teknis di bidang KIA. Dan ini satu hal yang sangat menarik, mengapa penurunan ini membutuhkan konsultan manajemen dan juga teknis ya. Jadi mengapa kita harus membantu dalam konteks suatu proses yang multidisiplin ya. Jadi tidak hanya satu disiplin ilmu, misalnya ibu dan anak saja atau obskin dan pediatrik, tapi juga melibatkan ahli-ahli dari ilmu kesehatan masyarakat, bahkan ahli ekonomi dan perencanaan keuangan ini. Kemudian memahami pengembangan tim konsultan manajemen dan teknis KIA di perguruan tinggi, dan ini sudah kita bahas siapa anggotanya, apa saja keahliannya, apakah mungkin para dosen dari berbagai ilmu itu bekerja dalam satu tim, bagaimana kerangka kerjanya, kemudian juga di mana sumber dananya nanti kita akan lihat lebih detail lagi, dan yang sangat penting bagaimana memulai kegiatan pengembangan ini. Nah, ya.
Kemudian yang ketiga itu memahami materi-materi yang sudah dikembangkan tim konsultan KIA di FKUGM, dan ini nanti akan terus dikembangkan ya. Jadi dari pertemuan siang ini kami dari PKMK juga akan mengembangkan modul-modul pembelajaran jarak jauh yang khusus mengenai berbagai hal, termasuk mapping intervention, perencanaan berbasis bukti, surveillance response, kemudian juga sampai mutu pelayanan klinik di rumah sakit dan sebagainya. Jadi ini nanti kita akan sampai pada suatu titik yang menarik bahwa produksi kegiatan tidak hanya berakhir di sini. Ya. Nah, sehingga hari ini kita berkumpul, tujuan pertemuan penutup ini adalah untuk membahas yang paling penting adalah dari mana sumber pendanaan untuk kegiatan pendampingan, dari pusat APBN atau dari pemerintah daerah. Ya. Dan bagaimana agar perguruan tinggi dapat memulai kegiatannya, termasuk apakah perguruan tinggi juga mempunyai dana sendiri. Dan saya yakin dari teman-teman dari Bengkulu, dari Kaltim, dari Unpad juga datang ke sini pakai dana sendiri ya, dari perguruan tinggi masing-masing ya. Nah, ini kita juga bisa memulai ya. Kemudian bagaimana hubungan dengan Kementerian Kesehatan, dan nanti kita akan minta informasi dari Pak Anung bagaimana Kemenkes, apakah bisa anggaran Kemenkes dipergunakan untuk kegiatan konsultasi ini. Juga dari Dinkes Provinsi dan Kabupaten, termasuk dari rumah sakit daerah untuk BLU daerah. Ya. Oke, nah sekarang saya akan mengajak sebentar untuk mereview tentang apa yang kita sebut sebagai pendampingan. Jadi kita mencoba untuk melihat kembali ke 2 bulan ini. Intinya adalah bahwa dalam bentuk hubungan kerja tentunya ada yang butuh dan ada yang menyediakan. Jadi kita yang ada di sini adalah para penyedia jasa konsultan pendamping dan teknis ini ya, manajemen dan teknis ya. Tapi siapa membutuhkan? Nah, ini yang kita harus lihat. Mereka adalah kelompok kerja jaringan KIA di kabupaten. Siapa mereka dan bagaimana pendekatannya, ini yang nanti kita akan lihat. Jadi intinya kita sepakat bahwa pendekatannya lah bagaimana mengurangi jumlah kematian absolut ya, di daerah, kabupaten dan kota. Jadi kita memang rates itu akan dihitung kemudian, tapi yang penting adalah penurunan kematian ibu dan bayi. Ya, seperti di DIY ini, 2 tahun yang lalu 56, kemudian 3 tahun lalu ya, kemudian turun menjadi 41, kemudian naik lagi menjadi 45, ya ini absolutnya. Jadi 2014 ini kita nggak tahu mau berapa ini, tapi harapannya bukan 45 tapi atau 46, tapi jadi 35 atau 30, syukurlah bisa 25. Ya. Jadi ini memang satu model yang kita akan mencoba menggunakan angka absolut untuk sebagai target atau indikator dari apa yang kita kerjakan. Ya. Kemudian juga menggunakan pendekatan dari hulu ke hilir, dari pelaku-pelaku di hulu itu yang kita kembangkan, termasuk bagaimana promosi kesehatan, gizi dan sebagainya ya. Kemudian pelaku-pelaku di hilir termasuk kegiatan di klinis. Jadi ini suatu kombinasi antara kegiatan hulu dan kegiatan hilir. Yang nanti kita akan lihat dalam sesi berikutnya akan dibahas lebih lanjut. Nah, sehingga kalau kita lihat siapa mereka anggota tim KIA, nah ini yang perlu kita cermati. Ya. Mereka harusnya berbagai profesi dari lembaga-lembaga dan kelompok yang mempunyai keterampilan berbeda-beda, namun saling menunjang untuk mengurangi kematian ibu dan bayi. Nah, setiap anggota tim mempunyai tanggung jawab spesifik dalam paket-paket kerjanya yang kalau kita lihat seperti ini. Jadi dari hulu ke hilir itu SDM-nya ada yang ABCDE dan seterusnya ya. Ini ada paket-paket pekerjaan yang bekerjasama untuk menurunkan kematian ibu dan bayi. Ya, ini. Siapa mereka? Nah, dari mulai hulunya, faktor risiko sampai ke ahli gizi klinis, ahli jantung. Jadi ini menarik ya, bahwa tim kerja KIA itu memang multi profesi atau interprofesi dari kerjaannya ya. Jadi dari tokoh masyarakat, ahli gizi, promotor kesehatan, epidemiologis, ahli IT, bidan, perawat, dokter umum, spesialis obstetrik, spesialis anak, spesialis jantung sampai ahli gizi klinis. Jadi ini minimal adalah profesi yang bergerak di bidang kesehatan ibu dan anak dan berusaha menurunkan kematian ibu dan anak secara bersama-sama. Karena selama ini memang kita sering melihat yang banyak diminta itu bidan. Jadi padahal bidan hanyalah satu dari banyak profesi yang berkecimpung di bidang kesehatan ibu dan anak yang berusaha
menurunkan kematian ibu dan bayi. Ya. Kemudian dari mana sumber dananya? Nah ini bisa dari sumber dana pemerintah atau sumber dana masyarakat. Pemerintah dari APBN, DAU, POK, DEKON, DAK, dan lain-lain dari pusat, dana APBD, dan juga dana rumah sakit BLUD. Ini bisa langsung dipakai untuk misalnya meningkatkan mutu pelayanan anak atau ibu di rumah sakit. Ya. Kemudian juga sumber dana masyarakat, dari yang masuk ke BLUD juga ada, yang puskesmas mungkin dari kelompok swadaya di masyarakat, dana perusahaan, misalnya corporate social responsibility. Ya. Jadi ini banyak dana yang sebenarnya bisa kita gali untuk ini ya. Nah, siapa pemimpin tim kerjanya? Tentunya adalah penanggung jawab kepala daerah dan pemimpin ex officio adalah kepala dinkes dengan motor staf yang mengurusi KIA. Nah, ini. Plus ya ini pemimpin-pemimpin tiap paket pekerjaan, termasuk dokter spesialis yang bertanggung jawab pada mutu pelayanan klinis. Ya, ini. Jadi kita lihat bahwa ini tidak hanya satu pihak pun atau satu lembaga yang bekerja, tapi semua unit atau semua kelompok itu punya pemimpin yang istilahnya bahu-membahu bekerja sama untuk mengurangi kematian ibu dan bayi. Nah, dari sinilah kita akan melihat bahwa kebutuhan tim konsultan itu juga akan selaras dengan tadi situasi atau komposisi tim KIA di kabupaten. Sehingga kita mencoba untuk melihat mengapa dibutuhkan, karena tadi program KIA itu kompleks, lintas sektor, lintas profesi, dan punya indikator kematian. Kemudian petugas KIA di Dinkes sering mutasi, jadi orangnya baru terus dan muda-muda. Kemudian program KIA bukan bantuan perencanaan dan monitoring yang independen. Ini sangat penting untuk melihat apakah kita itu benar atau tidak dan butuh bantuan konsultan pelaksana. Ini seperti dinas PU ya, yang butuh konsultan untuk pengawasan dan perencanaan. Jadi PU itu sering pakai konsultan, tapi kesehatan itu jarang sekali ya. Nah ini perannya seperti konsultan perencana pelaksana sampai kepada Monef yang independen. Nah, keahliannya juga tadi akan selaras dengan kebutuhan yang ada di tiap-tiap kabupaten sesuai tadi dengan tim kerjanya. Jadi kita akan melihat paket-paket pekerjaan konsultan juga mulai dari hulu sampai ke hilir. Ya. Oleh karena itu pelatihan di perguruan tinggi yang ada itu juga satu tim. Kami lihat seperti di Unpad, di Bengkulu, dan hampir semuanya itu mulai dari dokter umum, ahli kesmas, ya, perawat sampai spesialis obskin dan anak itu menjadi satu tim. Dan itu yang memang kita maksudkan. Jadi ada satu tim yang kuat untuk sebagai pendamping konsultan manajemen dan teknis di KIA. Tim kerja sudah dibahas ya di blended learning tadi, ya, bagaimana komposisinya, kompetensinya, dan berbagai hal yang terkait dengan keterampilannya. Ya. Lembaganya perguruan tinggi, bisa pemerintah, bisa swasta, juga bisa juga ini ditangani oleh perusahaan konsultan. Bisa juga seperti itu ya. Nah, sehingga hari ini kita akan mulai ya pada penutupan ini ya, bagaimana tim konsultan dapat bergerak. Ini. Dan itu mencakup kegiatan yang hari ini kita akan bahas secara mendalam tentang identifikasi sumber pendanaan. Nanti Pak Fauzi dan tim juga nanti kami akan berharap Pak Anung juga bisa memberikan gambaran. Ya. Apakah masing-masing kelompok itu atau perguruan tinggi itu bisa mempunyai dana untuk pendampingan yang berasal dari daerah setempat. Jadi tidak hanya dari pusat saja, tapi juga dari APBD plus APBN. Nah, kemudian tentunya bagaimana teknik untuk advokasi dan pemasaran kita sebagai tenaga yang dianggap ahli itu kalau kita tidak mempunyai kemampuan memasarkan diri, ya berarti kita juga tidak akan dilihat. Jadi nanti juga akan ada semacam plan of action untuk mencari dananya. Ya. Sehingga nanti Pak Anung yang ada di Semarang, Pak nanti mohon supaya diberikan semacam keterangan apakah Kemenkes mempunyai dana untuk konsultan pendamping. Apakah mungkin didanai dari dana DEKON atau yang mana, yang lainnya. Karena di berbagai kementerian tadi sudah saya tekankan bahwa PU misalnya itu punya dana untuk para pendamping. Ya. Dan secara reguler tiap tahun ada dana, sehingga nanti kita lama-lama sebagai konsultan juga akan semakin ahli. Ya, ini yang sangat penting ya. Jadi bukan hanya setahun 2 tahun, mungkin kita akan bergerak di bidang ini selama
puluhan tahun ya, dan karena kita sebagai dosen kita tidak banyak pindah-pindah ya, dan kita akan terus menjadi tenaga yang lama-lama semakin ahli dalam bidang ini. Ya. Nah, sehingga jadwal hari ini dari kita pagi kita akan mereview kegiatan, kemudian diskusi mengenai sumber pendanaan dan advokasi nanti setelah break ya. Kemudian siang diskusi kelompok. Nah ini yang menarik karena banyak yang datang, kita akan membagi dalam kelompok-kelompok yang per universitas, tapi kalau yang datang sendirian nanti silahkan gabung ya, mencari teman ya, tapi seperti nanti dari Kaltim itu sendiri satu kelompok, dari Bengkulu satu kelompok, dari Bandung satu kelompok ya, itu nanti akan membuat semacam apa yang kita sebut sebagai plan of action, dan kita akan betul-betul bicara operasional ya, termasuk dari mana dananya ini untuk mulai tadi ya, kita harus sampai ke situ. Nah, kemudian setelah hari ini, pasca pelatihan, kita tentunya akan melakukan praktek pengembangan tadi sendiri ya, dan kita akan mencoba memonitor ya, jadi bagaimana pengalaman tadi, apakah dana dikon bisa dipakai nggak, dana dikonsentrasi untuk pendampingan. Nah, nanti kita juga akan konsultasi pada Pak Anung terus ya, dan bagaimana monitoring mengenai dana APBD, bisa nggak? Kaltim ini kaya apa ya, betul ya, Kaltim itu logikanya punya uang untuk seperti ini ya, atau di beberapa tempat itu punya dana yang cukup untuk ini. Nah ini kita harus dorong untuk sampai ke kegiatan ya. Jadi ini nanti kita akan monitor ya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi atas nama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua dari mulai Februari sampai bulan Maret ini kita terus bersama, dan mari kita juga akan masuk pada tahap berikutnya, tahap operasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.